Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kamaludin dengan NIM 230605110078. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang penggunaan DHCP client server yang mengintegrasikan antara Oracle dan Oracle VirtualBox dan GNS3. Nah, pada awal-awal kita copy atau clone pada mikrotik ini, clone, terus habis itu kita namai mikrotik DHCP client. Klik finish, kemudian kita sini, kemudian kita start. Oke, pertama-tama kita buat kliennya karena servernya nanti kita taruh di mikrotik yang NAT. Oke, kita tunggu dulu. Sambil kita tunggu, kita buka Winbox-nya untuk mengkonfigurasi mikrotiknya. Oke, starting service. Oke, udah ada. Kita refresh yang di network. Oke, ini login dengan ini, connect. Oke, kemudian kita lihat dulu di mikrotik DHCP ini, pastikan networknya yang digunakan host only adapter cuma satu aja ya, cari adapter. Oke, kemudian kita buka di pertama yaitu pada sistem identity-nya kita ganti yaitu menggunakan mikrotik DHCP client. Apply and OK. Kemudian salah identity. Oke. Kemudian kita reset yang ada pada mikrotik ini biar reset MAC address karena biar tidak sama dengan mikrotik yang masternya. Oke, kita reset aja. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini berubah kayaknya. Oke, udah berubah. Kita konekkan kembali yang sini. Terus habis itu kita shutdown aja, shutdown ini. Kita exit aja, exit. Oke, udah selesai. Kita buka pada terminal GNS3-nya ya. Kita cari GNS3. Kita run as administrator. Klik yes. Tunggu sebentar. Kemudian kita tunggu dulu loading localhost-nya. Oke, call servernya. Oke, kemudian kita open recent project yang Node.js ini, kita open. Oke, yang kemarin, video kemarin, kemudian kita edit preferences-nya dulu di bagian VirtualBox MS ini tambahkan. Kemudian yang tadi kita setting yaitu mikrotik DHCP client-nya, finish. Kemudian jangan lupa tambahkan networknya 2 karena nanti yang satunya buat host only adapter, yang satunya buat LAN. Oke, kemudian klik OK, kemudian apply and OK. Terus habis itu kita ke bagian sini tarik yang mikrotik DHCP tadi. Oke, udah kita rename dulu dan hostname-nya. Oke, kemudian kita sambungkan ke switch ini dari Ethernet 3 ke Ethernet 1. Ingat Ethernet 1 karena Ethernet 0-nya itu adalah host only adapter, nggak bisa disambungkan, nggak bisa dikonekkan. Kemudian kita tambahkan VPS lagi 1 di sini.
Oke, kemudian kita hubungkan dengan kabel juga sini. Oke, kita jalankan mikrotik NAT-nya dulu, kita setting di HCP servernya. Oke, udah di start. Kita buka inbox dulu juga untuk mengkonekkan nanti. Tunggu sampai hijau, biasanya sampai hijau. Nah ini yang udah hijau, kita tunggu dulu sampai loading system yang ada di mikrotik NAT yang udah terintegrasi sama VirtualBox ini sudah pada perintah login. Nah, begini, terus habis itu refresh pada tab netbox, kemudian ada MAC yang sudah kita setting kemarin. Oke. Kemudian pertama-tama itu kita setting pada bagian DHCP server. Kemudian klik pada tab DHCP setup. Kemudian DHCP server interface-nya ganti ke LAN karena kita menggunakan LAN untuk menghubungkan antara device yang ada pada topologi kita. Kemudian next, kemudian pakai DHCP address space-nya yang 192.168.1.0. Dan klik gateway for DHCP, oke. Klik, kemudian DNS servernya itu pakai yang 192.168.1.1. Nah, ini nanti dibuat di DHCP client-nya. List time-nya itu 10 menit. Oke, udah selesai. Kemudian kalau udah gini, oke, baru kita lihat dulu di DNS coba. DNS-nya ini kayak gini aja ya. Oke, sebentar dulu. Yang di IP firewall-nya NAT. Oke, standar. Betul. Kemudian kita login yang ada pada mikrotik DHCP client-nya. Kita start juga. Oke. DHCP server, oke, udah benar nih. Cancel. Oke, nanti kita buka new inbox lagi untuk mengunggahkan mikrotik yang di DHCP client. Ini konekkan letter was reboot with global. Oke, kita exit aja, kemudian klik DHCP client, terus habis itu tambah aja yang nah ini kan belum dinamain, bentar. Yang di interface, kemudian ini kasih nama header LAN biar untuk menandakan bahwa ini adalah kabel LAN-nya. Ini kabel satunya header host only adapter. Oke, kemudian kita setting yang di bagian IP client, klik tambah, jangan lupa yang ether LAN, kemudian kemudian langsung klik apply dan oke. Nah, ini sudah ditemukan. Kita lihat di IP address-nya, ini sudah ditemukan yang 192 dapat IP 254 secara dynamic. Nah, dynamic host DHCP kan dynamic host controller protocol. Jadi itu mengatur bagaimana internet itu terhubung dengan alamat secara otomatis, dan itu udah ada algoritma sendiri dalam menentukan IP tersebut. Oke, kemudian coba kita tes. Coba kita tes dulu ya. Kita tes ping google.com. Oke,
connect, kemudian kita tes ini, ping google.com. Oke, ini juga reply. Jadi udah bisa untuk internetan ya kan. Ini udah kita kontrol C aja. Kemudian kita setting yang di VPCS 2 ini. Coba kita setting pada VPCS 2 ini, kita start, kemudian kita konsol, klik IP DHCP, nah tanya. Nah, oke, kemudian IP DHCP main R untuk merilis atau merenew DHCP list. Jadi yang sudah kita set tadi, yang lain ada di MikroTikNAT, itu dia mau mengambil salah satu alamat IP yang sudah kita setting di MikroTikNAT dari berapa tadi? Dari 192.168.1.2 sampai 254 itu. Nah, nanti itu dipilih secara dynamic atau otomatis, dan itu sudah ada algoritmanya yang menentukan, dan apa ya, yang sudah dipakai IP yang sudah dipakai MikroTik di HCP kliennya tadi, yang sudah berapa tadi, dua, yang sudah dipakai tadi itu kita dapat IP berapa tadi, 254, itu nggak akan dipakai lagi oleh device yang lain, jadi itu nggak akan bisa untuk dua device itu, jadi udah bagus banget kalau di HCP ini. Oke, ini prosesnya. Oke, kita coba show IP. Nih udah show, coba show aja. Nah, ini show, dapat IP 192.168.1.253. Nah, 253 berarti beda kan sama tadi. Oke, kita coba ping google.com. Oke, bisa nih. Oke, bisa ke resolve, kemudian ke reply dari yang versi 2. Oke, kemudian kita dari device Ubuntu. Kenapa ini? 2 RAM order. Oke. Oke, berarti kita kayaknya harus setting RAM-nya ini. Ubuntu requires volume RAM to run, but there is on. Oke, berarti kita harus matiin salah satu nih. Dari MikroTik DHCP mungkin kita harus matikan, soalnya ini rada berat ya. Kita ini udah matikan aja, ini juga inputnya. Coba ini, oke, udah bisa. Ini udah. Oke, biar bisa jalan. Oke, nanti kita coba setting DHCP dari device yang memakai operasi sistem Ubuntu. Tunggu sebentar, masih booting. Tapi Ubuntu ini termasuk lebih ringan sih daripada operasi sistem Ubuntu itu sendiri, karena emang versi lite-nya. Kita masuk dulu. Oke, ini adalah tampilan utama dari Ubuntu itu sendiri. Kemudian kita setting pada bagian Advanced Network Configuration, kemudian bagian Web Connection 1, IP4 Settings, kemudian ini delete aja, kemudian ganti yang DHCP. Oke, ini juga delete, kemudian save. Oke, coba kita web connection loss, kemudian kita connection loss, ini masih connection loss. Cara hidupnya gimana ya? Connection established udah ini. Coba ini, pakai ini. Oke.
Tab. Ini ini apa? Oh, internet juga ya. Sabar. Establish. Oke, coba kita di internet. Kita buka atau kita ping. Oh ya, dapat kita cek dulu dapat IP berapa dia. Si Ubuntu ini dapat IP berapa? Kita cek di sini. IPA. Oke. Dapat IP tunggu dulu. Oke, kita ketikkan Google coba. Di sini udah bisa internetan, apakah sudah? Oh, belum connect berarti ini ya. Sabar. Buat koneksinya. Oh, belum connect ini. Oke. Oke. Coba lagi IPA. Oke. Ini belum nemu IP. Oh iya, belum connect nih. Oke, sebentar. Belum connect. Wi-Fi network. Oke, coba kita search lagi di Google. Oke, berarti belum bisa. Sebentar, mungkin ada kendala ini. Sebentar. Oke, tadi sebenarnya jangan dimatiin yang untuk servernya MikroTikNet. Tadi saya matikan di sini, saya close yang MikroTik yang net ini. Jadinya nggak bisa menemukan IP. Soalnya kalau dimatiin servernya ya iya sih nggak bisa nemuin IP. Coba kita cek lagi yang pada key terminal, terus ketikkan IPA. Nah ini udah dapat yang device ini 192.168.1252. Serialnya 24. Oke, dapat kita coba ping google.com. Oke, nggak bisa nih. Coba kita langsung buat internetan di Chrome Firefox. Ketikkan agar ini pada lemot. Oke, kita coba masuk Google. Oke, ini kayaknya ada salah gini. Udah connect nih sebenarnya. Google. Kita masuk sini Google. Wikipedia coba. Udah ke connect aja.
kita harus jalanin dulu juga. Oke, coba kita buka, aduh salah, kita buka di terminal ini google.com. APA nggak bisa ya kan, nggak bisa. Oke, guys, tadi sedikit pembenahan dari Ubuntu itu sendiri. Jadi problemnya tadi saya membuka Ubuntu dan menonaktifkan servernya dulu. Padahal seharusnya harus diaktifkan dulu servernya baru dijalankan client Ubuntu-nya. Jadi nggak bisa, harus melakukan, solusinya adalah melakukan restart lagi terhadap operasi Ubuntu itu sendiri supaya bisa untuk digunakan berinternet. Coba kita learning UIN Malang. Kita akses UIN Learning UIN Malang. Ini udah bisa masuk, udah bisa internet dari operasi sistem Ubuntu. Oke, jadi tadi problemnya yaitu menonaktifkan server kemudian mengakses kliennya, terus menaktifkan servernya lagi. Nah, itu hanya connect aja, tapi tidak bisa digunakan untuk internet. Dan solusinya harus merestart klien Ubuntu itu. Oke. Nah, sekian video dari saya tentang DHCP. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.